Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kuliah perdana tentang fisiologi tanaman. Namun sebelum ke arah materi yang kita sampaikan, kita perlu kesepakatan dulu, yaitu kita buat kontrak kuliah antara para mahasiswa dan dosen, agar pelaksanaan nantinya perkuliahan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan tujuannya adalah agar materi yang disampaikan ini bisa sampai kepada kalian semuanya. Yang pertama yang harus diperhatikan oleh mahasiswa tentu masalah kehadiran. Kehadiran ini sangat penting sekali, dan kami mengharapkan supaya setiap pertemuan ini mahasiswa bisa hadir semuanya, bahkan 100% hadir, karena ini merupakan hal yang sangat kami harapkan agar materi yang disampaikan itu bisa diterima. Untuk kehadiran itu kaitannya dengan absensi, ya, karena setiap hadir itu harus mahasiswa menandatangani absensi kehadiran. Jadi diharapkan semua harus hadir. Pertemuan kita ada 16 kali. Dari 16 kali itu jumlah absensi, ya kalau harapan saya itu bisa 100% kehadirannya. Namun kalaulah tidak bisa hadir, itu maksimal 2 kali, ya, ketidakhadirannya 2 kali. Lebih dari itu kita tidak benarkan untuk mengikuti perkuliahan. Maka dari sekarang kita sepakat dulu, ya, sepakat dengan jumlah absensi 2 kali masih bisa ditoleransi untuk masuk kuliah. Namun apabila sudah lebih dari 2, masuk ke 3, apalagi ke 4 dan berikutnya, kita anggap bahwa mahasiswa itu sudah tidak mengikuti perkuliahan. Maka untuk nilai akhir, ya, kita sudah langsung memberikan nilai yang terburuk. Nah, untuk itu harapannya kehadiran itu yang lebih baik dan perlu diperhatikan. Selain itu pakaian rapi, memakai sepatu, jangan memakai sendal. Sepatu yang dipakai jangan dipijak belakangnya, ya. Jadi pakailah yang rapi, karena kerapian ini adalah salah satu modal untuk melatih diri kita agar kita berdisiplin dan rapi nantinya. Apabila kita sudah selesai dan bekerja di instansi, itu menjadikan suatu kebiasaan kita jadi rapi, ya, tidak acak-acakan, ya. Selain itu juga tidak dibenarkan memakai kaos oblong, kaos yang tidak berkerah. Kalau kaos yang berkerah masih bisalah kita berikan untuk masuk kuliah. Tapi kalau yang memakai kaos oblong ini sudah jelas kita anggap tidak hadir, ya. Kalaulah dia pun ada di sini, kita anggap tidak hadir. Makanya perlu kerapian, karena salah satu kerapian itu di dalam penilaian itu berkaitan dengan etika. Makanya beretika baiklah salah satunya berpakaian sana. Selain itu juga mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kuis yang diberikan oleh dosen, ya. Biasanya kuis itu 3 kali pertemuan itu sudah mulai diberikan kuis. Berapa banyaknya tergantung, ya.
Ya, kalau memungkinkan untuk diberikan kuis, tetap diberikan karena ini kan akan membantu nilai akhir nantinya. Ya, jadi perlu kuis ini harus diikuti. Punya bobot nilai masing-masing di sini nantinya. Nanti kita jelaskan di sana. Kemudian selain itu juga mahasiswa itu diwajibkan mengerjakan tugas yang diberikan, baik itu tugas kelompok maupun tugas mandiri. Jadi harus diselesaikan tugas-tugas yang diberikan tadi dan dikumpul sesuai dengan jadwal yang diberikan. Itu tugas. Kemudian diwajibkan juga ya harus mengikuti ujian-ujian, termasuk ujian tengah semester atau mid, ya. Ini untuk mengevaluasi selama 7 kali pertemuan sejauh mana kemampuan mahasiswa itu merekam dan menerima materi yang diberikan oleh dosennya. Selain itu juga di akhir pertemuan, yaitu yang ke-16, itu ujian akhir semester, dan ini nilainya sangat tinggi sekali. Diharapkan ya, dan wajib harus diikuti. Kalau tidak diikuti, UAS udah jelas pasti tidak lulus karena bobotnya hampir 40% sendiri di sini. Bisa kita lihat di sini. Untuk tugas itu 10%. Tugas bagi kelompok maupun mandiri itu mempunyai bobot nilainya 10%. Kalau kita nilainya 100, itu diambil 10%-nya, ya nilainya baru 10. Kemudian kuis itu bobotnya 10%. Nah, ini etika tadi. Etika kaitannya dengan tingkat kehadiran, pakaian, nah, kemudian pelaksanaan mengikuti kuliah, ya, disiplin tidak di situ. Kalau ya ribut, kemudian ngobrol, kemudian ya tidak mengikuti dengan serius, nah di sini nilai ini akan mengejar kondisi saudara semuanya. Kemudian ujian tengah semester, yaitu pada pertemuan ke-8 biasanya harus diikuti. Bobotnya itu ada 30%. Bayangkan kalau kita tidak ikutin, hilanglah itu 30% nilai dari kegiatan perkuliahan kita. Kemudian di akhir nantinya itu ujian semester. Biasanya itu setelah selesai pertemuan, kemudian dijadwal langsung oleh biro akademik untuk mengikuti ujian semester. Ujian semester ini, ujian akhir semester, bobotnya 40%. Kalau ini sempat tidak diikutin, wah, udah pasti nilai tertinggi paling D. Itu paling tertinggi. Ya, jadi kalau sudah D itu sudah tidak lulus. Ya, lebih baik dari awal tidak usah ikut kuliah, kan gitu. Jadi harapannya semua harus diikutin, ya, baik untuk tugas, kuis, nilai etika, kemudian ujian tengah semester dan ujian semester, itu semuanya harus diikuti. Ada 5 komponen ini, dan ini tidak bisa tidak diikuti, harus diikutin. Kalaulah memang terlambat atau apa, segera melapor supaya ditugaskan kembali, atau mengikuti kuis ya kuis, ya. Kalau etika sudah tidak ada terlambat, dari awal kita sudah sepakatin ini, ya. Karena adalah berlaku pada diri individu, tingkah laku, nilai-nilai, ya. Makanya ini langsung dinilai, ya. Tidak diikutin tapi dosen sudah menilai sendiri. Sedangkan untuk ujian tengah semester itu untuk mengevaluasi setelah 7 kali pertemuan, ya, kemudian ujian semester. Inilah komponen-komponen yang sama-sama kita sepakati bersama.